Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadzah Iriana pada pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini Ustadzah akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Nah, pernahkah kalian melihat film dokumenter tentang flora, fauna yang menjelaskan dari sisi pengetahuan? Contohnya ada bison. Nah, bison itu apa? Kita bisa lihat ya, itu wujudnya bison seperti apa. Bison adalah kelompok mamalia berkuku genap. Mereka membentuk genus bison dari subfamili Bovinae dan familia Bovidae. Bison itu tinggal di utara bumi, di Amerika Utara. Nah, kita bisa tahu bison itu dari film-film dokumenter tentang hewan. Kemudian selain itu, kita juga tahu ada jenis flora anggrek. Di rumah kita mungkin banyak sekali anggrek ya. Nah, suku anggrek-anggrek merupakan satu suku tumbuhan berbunga dengan jenis anggota yang terbanyak. Nah, jenis-jenisnya itu tersebar luas dari daerah tropika basah hingga subkompular, meskipun sebagian besar anggotanya ditemukan di daerah tropika. Kemudian ada juga pantai. Nah, kita juga tahu pantai itu dari mana? Dari kita lihat, dari buku-buku, dari televisi, ataupun dari ensiklopedia. Jadi, apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, atau biasa disingkat menjadi LHO. Teks laporan hasil observasi atau LHO adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, mengapa dikatakan LHO? Karena isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Objek yang dibahas itu bersifat umum, sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori kelompok itu. Nah, kalau judulnya itu bersifat umum, misalnya kalau pantai ya pantai saja, museum saja, anggrek saja, unta ya udah unta aja gitu. Kemudian bertujuan untuk menjelaskan sudut pandang ilmu, bersikap objektif. Berarti apa yang kita lihat itu yang kita tulis, tidak ada pendapat kita di dalamnya. Kemudian rinci dan berupa fakta atau sesuai dengan kenyataan. Kemudian kalau LH itu juga merinci objek dengan definisi. Definisi itu biasanya diikuti dengan kata adalah. Unta adalah hewan yang tinggal di daerah gurun. Contohnya itu definisi. Atau ditandai dengan kata merupakan. Unta merupakan salah satu hewan mamalia. Kemudian klasifikasi. Contohnya tadi anggrek. Anggrek termasuk jenis apa gitu. Kemudian jabaran ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti apa? Setelah kalian memahami, silakan kalian baca teks yang berjudul unta tersebut. Itu ada 4 paragraf. Setelah itu, silakan bisa dikerjakan slide berikutnya. Nah, di situ kalian mencari objek yang digambarkan. Kemudian yang kedua, kalian mencari inti atau ide pokoknya ya. Setiap paragraf itu ada 4 paragraf. Itu sudah Ustadzah contohkan di paragraf yang keempat gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalian mencari kalimat utama. Ya Ustadzah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.